Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kabar adik-adik selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah adik-adik, Bapak akan menjelaskan materi tentang pelajaran seni budaya. Materi yang akan Bapak jelaskan hari ini adalah tentang seni lukis. Ada apa aja sih di seni lukis itu? Kita akan membahas tentang naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Berikut adalah cuplikan untuk pembahasannya. Yang pertama adalah menyebutkan unsur-unsur dalam karya seni lukis. Yang pertama, pengertian seni lukis. Yang kedua, tujuan berkarya seni lukis. Yang ketiga, memilih tema dalam berkarya seni lukis. Yang keempat, mengidentifikasikan alat dan bahan seni lukis. Dan yang terakhir, menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan dua materi, pengertian seni lukis dan tujuan berkarya seni lukis. Sisanya mungkin akan Bapak jelaskan minggu depan. Berikutnya, pengertian dari seni lukis dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, seni lukis, sebuah pengembangan dari menggambar biasanya memiliki keunikan atau ciri khas. Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan data dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Yang ketiga adalah, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Itu menurut Soedarso SB, Seni Lukis Kaligrafi Islam. Berikut ini adalah salah satu contoh dari seni lukis. Berikutnya, tujuan berkarya seni lukis yang pertama adalah tujuan religius. Sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang, lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Berbagai agama, Islam, Buddha, Hindu, memiliki tujuan seni lukis religius. Di samping salah satu itu adalah lukisan dari agama Hindu. Berikutnya adalah tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Bentuk kritik bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kekuasaan negara. Jadi bentuk lukisannya itu adik-adik bisa membuat tentang kritik sosial atau menyinggung pemerintahan. Contoh di samping adalah lukisan kritik untuk pemerintahan. Berikutnya, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi perasaan. Entah itu perasaan menangis, sedih, senang, marah, kalian boleh tuangkan ke dalam kain kanvas. Berikut adalah salah satu contoh ekspresi ketika seorang pelukis sedang sedih. Berikutnya, tujuan komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan, mengutamakan aspek komersil, cenderung memiliki selera pasar. Nah, di sini samping juga salah satu contoh dari lukisan tujuan komersil untuk diperjualbelikan. Entah itu berbentuk hewan, pemandangan, ataupun yang lainnya. Aliran seni musik, aliran seni lukis, maaf. Yang pertama adalah naturalisme. Seni rupa yang penggambaran alami sesuai dengan keadaan alam melukiskan sesuatu dengan alam nyata, tekstur, dan warna dibuat seteliti mungkin. Pelukis bernaturalisme antara lain ada Basuki Abdullah,
Ada Abdullah Subroboto, ada Mas Pringadi, ada Wakidi, dan Claude Rubens. Di samping adalah salah satu lukisan naturalisme. Naturalisme alam. Tekstur, warna dibuat seteliti mungkin. Berikutnya realisme. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa mendapatkan atau mengoring objek. Penggambaran sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis realisme ada Trubus, ada Wardoyo, ada Tarmiji Sujono, dan ada Dullah. Di samping itu ada lukisan realisme tanpa mengurangi atau menambah objek yang lain. Berikutnya ada aliran romantik. Aliran seni rupa yang lebih imajiner, aliran ini melukiskan cerita yang romantik atau peristiwa yang dahsyat atau kejadian dramatis. Pelukis romantik ada Raden Saleh, ada Francisco Goya, ada Turner. Nah, di samping adalah salah satu lukisan romantik, kejadian yang dramatis. Berikutnya ada aliran ekspresionisme, di mana aliran seni rupa ini menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa dengan spontan ketika melukis. Tanpa berpikir apapun, seorang pelukis akan spontan menggambarkan suatu lukisannya. Pelukis ekspresionisme antara lain Vincent van Gogh, Avandi. Nah, di samping itu adalah salah satu contoh dari spontanitas ketika seorang pelukis melukis suatu lukisannya. Tanpa berpikir apapun, mereka langsung menuangkan cat ke dalam kanvas. Berikutnya adalah surrealisme, di mana seni rupa yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis ini menggambarkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk karya. Pelukis surrealisme ada Salvador Dali, ada Ivan Sagita, ada Agus Kamal, dan ada Boyke Aditya. Jadi adik-adik boleh melukiskan ketika adik bermimpi, mimpinya misalkan contoh adik sedang terbang, itu boleh dimasukkan ke dalam kain kanvas. Itu disebut dengan surrealisme. Nah, di samping itu adalah salah satu contoh surrealisme di mana ada jam dinding banyak sekali di hamparan padang pasir. Nah, untuk tugas adik-adik, tugasnya gampang sekali. Tugasnya membuat lukisan dengan tema naturalisme. 1. Adik-adik boleh melukis pemandangan hutan atau alam. 2. Adik-adik boleh melukis buah-buahan dengan keranjang. Atau yang 3, adik-adik boleh melukis pemandangan kota. Naturalisme sekali. Alat dan bahan yang harus adik siapkan, yang pertama adalah buku gambar atau kertas HVS. Yang kedua ada pensil warna, krayon, dan spidol. Adik-adik boleh milih, ketiga-tiganya itu boleh pilih salah satu. Yang ketiga peralatan tulis. Kemudian cara mengumpulkannya ya, gimana sih? Mudah sekali cara mengumpulkannya. Hasil melukis difoto keseluruhan harus jelas dan dikumpulkan pada satu orang, yaitu ketua kelas. Berarti kirimkan ke ketua kelas dulu untuk dikumpulkan. Kedua, ketua kelas mengirimkan pada guru mata pelajaran seni budaya. Hanya ketua kelas yang mengirimkan tugas keseluruhan siswa di kelas. Tanpa terkecuali, misalkan ada halangan ketua kelas, boleh menggunakan sekretaris atau wakilnya, diperbolehkan. Tidak boleh ada yang menjapri langsung ke Bapak, per kelas Bapak mintanya. Yang ketiga, lukisan adik-adik atau gambar yang adik-adik buat diberi nama dan kelas. Dan yang terakhir, hasil akhirnya dibawa pada hari Kamis oleh ketua kelas atau wakilnya yang mewakili.
Nah, sekian penjelasan dari Bapak tentang seni lukis. Terima kasih. Mungkin bila ada kata-kata Bapak yang belum Ade pahami, adik-adik boleh langsung tanya ke Bapak langsung. Terima kasih buat waktunya. Next time kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.